Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran siswa. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Anas Umar Khalid, Izin Pak. Rizal Ansor, Hadir. Faiz Aminuddin, Hadir Pak. Miftauddin Al-Ghifari. Gaib. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia itu sendiri ada dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Mungkin ada yang tahu tentang tanggung jawab itu apa? Ansor atau Faiz? Jadi tanggung jawab manusia itu ada dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Vertikal dengan cara mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan horizontal dengan cara berbuat baik kepada manusia, baik itu orang tua, sanak kerabat, anak yatim piatu, orang miskin, tetangga, teman, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Untuk lebih tentang pengetahuan tentang materi ini, alangkah lebih baiknya kalian semua bisa membaca buku di depan kalian semua, yaitu buku paket yang telah dipinjamkan. Saya kasih waktu 20 menit untuk membaca buku paket dan membaca dan memahami buku paket yang ada di depan panjenengan. Saya kasih waktu 20 menit. Baik, saya akan menerangkan tentang materi tanggung jawab ini. Tanggung jawab manusia itu ada dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Vertikal dengan cara mengabdi dan menyembah Allah, horizontal dengan cara berbuat baik kepada manusia, baik itu orang tua, sanak kerabat, anak yatim piatu, orang miskin, tetangga, teman, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Pada Quran Surat Al-An'am ayat 70, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin agar tidak bergaul dengan orang-orang yang berdaya agama untuk kepentingan dunianya. Mereka menjadikan agama sebagai candaan karena sudah terpedaya oleh hawa nafsu. Mereka yang sudah tertipu dengan kehidupan manusia, dampaknya akan berbahaya yang menjerumuskan diri dalam kesengsaraan. Sebagai tanggung jawab sosial dan moral, dalam ayat ini Allah telah memerintahkan agar mereka diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, tidak ada segala sesuatu yang bisa dijadikan tebusan untuk mereka sendiri agar bisa terhindar dari azab Allah yang keji. Tanggung jawab manusia secara vertikal yaitu beribadah. Kita menyembah dan mengabdi kepada Allah
Sedangkan ibadah menjadi kewajiban seorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Dalam hal ini ibadah dibagi menjadi dua, yaitu satu, bersifat khusus dalam kurung mahdhur. Contohnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua bersifat umum, ghairu mahdhur, yaitu perbuatan baik yang dilaksanakan dalam rangka patuh dan taat kepada Allah. Contohnya bersedekah, menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi orang di jalan, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, dan lain sebagainya. Kita harus ikhlas dalam melaksanakan ibadah, karena jika kita tidak ikhlas maka itu termasuk riya. Maksudnya kegiatan yang kita lakukan semata-mata ingin dilihat dan dipuji orang lain. Riya termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil atau shogir. Baik, yang sudah saya sampaikan materi tadi, apakah ada pertanyaan pada kalian semua? Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Oke, Ya, sekarang kalau sudah paham silahkan kerjakan soal yang sudah saya berikan kepada kalian semua, masing-masing cuma kalian semua. Oke, sekarang mulai mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Bisa dimulai. Soal yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab itu berarti A. iri, B. egois, C. kewajiban, D. sombong. Maka jawabannya adalah C. kewajiban. Yang soal kedua, macam-macam tanggung jawab adalah A. tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, B. tanggung jawab terhadap Tuhan, C. tanggung jawab terhadap masyarakat, dan D. jawaban A, B, C, dan A, B, dan C benar. Soal nomor 3. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya D. Nomor 3, di bawah ini merupakan unsur-unsur tanggung jawab kecuali A. pengorbanan, B. kewajiban, C. ancaman, dan D. hak. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Tanggung jawab seseorang terkait dengan eksistensi manusia, baik sebagai A. makhluk individu, makhluk sosial, makhluk Tuhan, B. diri sendiri, orang lain, keluarga, C. bangsa, negara, dan masyarakat, D. teman, kerabat, dan sanak saudara. Jawabannya adalah C. Yang 5, yang bukan termasuk dari macam-macam tanggung jawab di bawah ini adalah A. masyarakat, bangsa, negara, B. teman, C. sang pencipta, D. diri sendiri. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita semua sudah mengerjakan soal. Dari pembelajaran pada hari ini untuk materi tanggung jawab manusia, saya tegaskan lagi, tanggung jawab manusia itu ada dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Vertikal dengan cara mengabdi dan menyembah Allah, horizontal dengan cara berbuat baik kepada Allah, kepada manusia, baik itu orang tua, sanak saudara, anak yatim piatu, orang miskin, tetangga, teman, hamba saya, dan ibnu sabil. Mungkin untuk menutup kelas hari ini, mari kita membaca doa khitamul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.